saudara bapaknya minas sahabah yang termasuk sahabat Nabi, anna rabban ja'u, bahwasannya ada kafilah, ada rombongan, ja'u datang, fasahidu annahum ra'au hilala, maka mereka menyaksikan hilal bil amsi kemarin. Fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyuftiru. Ini rombongan kafilah yang melihat hilal ngadu ke Nabi, ya Rasulullah, kami menyaksikan hilal, kami lihat hilal. Fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan kepada orang-orang yang melihat hilal ayyuftiru, untuk berbuka puasa. Artinya kalau udah hilal udah nggak boleh puasa lagi, masuk Idul Fitri itu. Ya. Wa idza asbahu ayyadu ila musallahum, dan apabila sudah masuk waktu pagi, di pagi harinya, ayyadu ila musallahum, mereka pergi menuju musalla, tempat sholat. Musalla itu tempat sholat. Nabi yang namain itu musalla, nggak pakai huruf H. Kalau di Indonesia musalla pakai H, ya saya bingung tuh. Musola nggak pakai H, musola, ya, musola, tempat sholat. Bedanya musola sama masjid apa Pak Ustaz? Masjid tempat sujud, musola tempat sholat, sama juga, ini juga. Ya. Kalau Ibnu Nahum masjid, tempat sujud. Nah, karena di Al-Quran nyebut masjid, ikut masjid. Di Al-Quran Masjidil Haram, kita ngikut masjid, sebut masjid, ikut masjid. Wa an Anas radhiyallahu an, dari Sayyid Anas radhiyallahu an, dari sahabat Anas bin Malik ini masih muda, udah berkhidmat sama Nabi, udah jadi pembantu Nabi, ya, khadim Nabi, udah berkhidmat dari masih muda. 10 tahun ya ngikut Nabi, dampingin Nabi, ya bantu di rumah tangga Nabi. Belum pernah, kata Anas bin Malik radhiyallahu an, belum pernah saya lihat Nabi marah. Gimana tuh? Ya, ada pembantu, kalau ada pembantu sekarang bersaksi majikannya belum pernah marah selama 10 tahun, itu hebat tuh. Anas bin Malik radhiyallahu an berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghdu yaumal fitri, Rasul enggak pergi berangkat sholat Idul Fitri, hatta sampai yakula tamaratin, sampai beliau makan lebih dahulu kurma. Jadi Nabi enggak pergi sholat Idul Fitri, ya, jangan dipotong nih, kalau dipotong bahaya nih. Tadi sampai Nabi nggak pergi lagi. Kayak tadi tuh, Sayyidah Khadijah, ya, semua anak Nabi dari Sayyidah Khadijah. Betul, ada ilahnya kecuali Ibrahim dari Mariatul Qibtiyah. Ya, Mariatul Qibtiyah, orang Qibti. Ya. Cantik, luar biasa, budak punya anak Ibrahim dari Nabi kita Muhammad SAW. Nabi nggak keluar untuk sholat Idul Fitri hatta yakula tamaratin, sampai beliau makan lebih dahulu kurma. Jadi kalau mau berangkat sholat Idul Fitri makan dulu. Kalau orang Arab makanan pokoknya kurma, kita nggak ada kurma nih. Nasi. Boleh nggak pakai apa gitu? Biasanya tuh. Biasanya apa tuh? Nasi uduk. Tupat itu. Ya, kita nggak ada kurma, tupat. Yang penting ada yang dimakan. Karena itu sunnah. Bagaimana cara makannya? Ya. Bagaimana cara Nabi makan kurma? Ya uluhunna fitratin. Nabi makan kurmanya dalam bilangan ganjil. Ya, jadi dalam bilangan ganjil. Nggak pernah genap Nabi makan kurma, ganjil. Sebab kurma itu kan manis. Ya, kalau dia makan dalam jumlah bilangan genap, ya, itu ya beda dengan makan dengan jumlah bilangan ganjil.
dengan makan jumlah dengan bilangan ganjil, ya, nggak terlalu bahaya gulanya, nggak membahayakan. Artinya bisa jadi karbohidrat, ya, bisa mengenyangkan dia. Kalau bilangan ganjil itu bisa ngenyangin, ya, jadi luar biasa. Maka Nabi kita Muhammad SAW, ya, makan kurma beliau, ya, bilangan ganjil. Dulu di zaman Nabi ada yang bilang kurma Nabi yang bagaimana sih Pak Ustaz kurma Nabi? Ya, kurma Nabi banyak. Ada kurma Madinah, ada kurma Ajwa. Dulu kurma gede-gede, kurma Mesir gede, kurma Tunisia, kurma macam-macam. Nah dulu kurma Ajwa kan hitam tuh, kecil hitam, ya, nggak dianggap tuh, diinjak-injak, nggak dianggap, nggak dihargain. Nabi kesian, Nabi ambil, Nabi tanam dengan tangan Nabi, ini kurma Ajwa. Nah, begitu ditanam dengan tangan Nabi, kemudian Nabi bilang 7 butir di pagi hari, 7 butir di sore hari, nggak bakal kena sihir. Itu kurma Ajwa paling laku sekarang. Paling mahal lagi, walaupun hitam, ya, walaupun hitam kecil, tapi kadang-kadang tulisannya tuh garis-garisnya kadang-kadang ada lafaz Allah, lafzul jalalah. Makanya kalau yang makan itu 7 butir pagi sore, itu nggak bisa kena sihir ya. Ya, itu orang KPK tuh makan tuh tiap hari takut kena sihir dia. Pejabat-pejabat tuh, ya, seperti kalau zikir agak berat, tapi kalau makan kurma. Ya, Nabi angkat derajatnya tuh, sama Nabi diangkat kurma Ajwa. Dulu perempuan begitu juga, ya, begitu lahir anak perempuan nggak dihargai, disia-siakan, bahkan ada yang dikubur hidup-hidup, matiin. Kenapa? Pengennya anak laki, maka diangkat derajat wanita oleh Nabi Muhammad. Ya, diangkat derajat. Kenapa? Kalian lahir dari rahim seorang wanita, maka wanita dihargai. Wa fi riwayatin mu'allaqah wasala Ahmad, riwayat lain yang berkaitan dengan hadis ini sampai kepada Imam Ahmad, wa ya'kuluhunna afradan. Ya, caranya Nabi makan kurma afradan, satu-satu. Makannya satu-satu, enggak sekaligus. Kurma aja kecil, pas sekali 2 aja 3, enggak, satu-satu. Afradan, Nabi makannya satu-satu. Menunjukkan bahwa Nabi, ya, nggak serakah. Ini kok kurma kecil, kadang-kadang orang makan kurma buka puasa sekaligus 2, ya, gizinya dilepehin dibuang sekaligus 2 gitu, enggak. Afrodan satu-satu. Ya. Jadi walaupun sepele tapi ini sunnah ya. Jadi Nabi makan sebelum sholat Idul Fitri, Nabi makan kurma dengan jumlah bilangan ganjil. Kita juga bisa makan kurma dengan jumlah bilangan ganjil. Pak Ustadz, kita nggak makan kurma, makan ketupat. Ente potong ketupatnya dalam jumlah bilangan ganjil. Potong ketupat, bisa nggak tuh? Potong ketupat, ya, udah jadi dihitung tuh. Ada berapa kotak? Kalau ada 8, bikin 9. Gitu, bikin 9 dalam jumlah bilangan ganjil. Atau bikin 11 atau 13, pokoknya ganjil. Wa an Abi Huraidah, an Abi, dari Abi Huraidah, Ibnu Huraidah dari bapaknya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yat'am. Nabi enggak keluar dari rumahnya di hari raya Idul Fitri sampai beliau makan lebih dahulu. Wala yat'amu yaumal adha hatta yusolli, dan Nabi enggak makan ketika hari raya Idul Adha hatta yusolli, sampai beliau sholat dulu. Idul Adha kebalikannya nih. Idul Adha kebalikannya. Kalau Idul Fitri sebelum sholat kita makan dulu, Idul Adha, ya, nanti makannya setelah sholat. Berarti puasa dong Pak Ustaz? Enggak puasa. Enggak puasa. Kalau puasa kan nggak boleh di hari raya. Cuman sunnahnya kita makannya entar. Kita makannya entar habis sholat Idul Adha gitu. Rawahu Ahmad dan Tirmizi. Hadis riwayat Ahmad dan Imam Tirmizi, wa sahahu Ibnu Hibban, disahkan oleh Ibnu Hibban. Wa an Ummi Atiyah, dari Ummi Atiyah. Ummi artinya ibu, Atiyah orang yang suka ngasih. Jadi Ummi Atiyah ibu yang suka memberi.
Ya, ada orang yang namanya Ummi Atiyah. Atiyah itu tukang baik, dia orang yang kasih duit, artinya tukang memberi. Radhiyallahu anha, dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat umirna an nakhruja al-awaiqa. Kata Ummi Atiyah, kami diperintahkan oleh Rasulullah an nakhruja al-awaiqi, untuk ikut mengeluarkan anak-anak, ya anak-anak, wal hayyadha, dan orang-orang perempuan yang haid, fil idain, dalam menghadiri sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi anak-anak, ibu punya anak masih kecil, ajak. Anak perawannya haid, Pak Ustaz, ya bagaimana, boleh gak ajak sholat Idul Fitri? Ya ajak, ajak. Bukan sholatnya nih, lihatin di sini, hadisnya belum putus nih. Ya, yashhaduna al-khaira, mereka yang haid maupun anak kecil disuruh ajak keluar rumah sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha, yashhaduna al-khaira, biar mereka ikut menyaksikan kebaikan. Wa da'watal muslimina, dan ikut mendengarkan doa orang muslim, mengaminkan. Jadi orang yang haid itu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha ajak boleh. Ya, tapi enggak masuk soft barisan orang yang lagi sholat, enggak, di sebelah kanan maupun di belakangnya. Ya, kenapa? Sholat hari raya Idul Fitri, Idul Adha syiarul Islam, ya, merupakan syiar agama Islam. Semakin banyak orang yang keluar rumah ikut mensyiarkan agama Allah, ya, semakin besar izzatul Islam, semakin besar kemuliaan Islam. Maka boleh tuh yang haid, tapi dia nggak sholat, nggak di barisan soft sholat, di sebelah kanannya maupun di belakangnya. Pak Ustadz, kalau di masjid, di luar masjidnya dia. Kalau di lapangan, di samping kanan, di belakang. Tapi kalau di masjid, dia di luar masjidnya. Kan sholat id tuh pasti keluar masjid tuh, pasti di luar masjid tuh, karena masjid nggak nampung. Ya, di masjid nggak nampung, maka di luarnya. Wa ta'tazilul hayyadha al-musalla, dan dipisahkan orang yang haid dari tempat sholat. Tuh, jadi dipisahin tuh yang haid, walaupun dia hadir dalam Idul Fitri, Idul Adha, yang haid pelaksanaan dikit, geser. Ini softnya orang yang lagi sholat. Ya. Jadi di luar musola, di luar tempat sholat. Ya. Wa an Anas, wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-idain qabla al-khutbah. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab yusalluna al-idain, salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, qabla al-khutbah, sebelum khutbah. Jadi salat hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu salat dulu baru khutbah. Kalau Jumat khutbah dulu baru sholat, bedanya itu tuh. Ya. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal Id rakataini, Nabi salat di hari raya Idul Fitri, ya, atau Idul Adha, rakataini, 2 rakaat. Lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma, Nabi enggak sholat sebelumnya maupun setelahnya. Jadi dalam sholat Idul Adha maupun sholat Idul Fitri enggak ada qabliyah, enggak ada ba'diyah. Ya, jadi sholat Idul Adha, Idul Fitri enggak ada qabliyah, enggak ada ba'diyah. Enggak ada sholat lain. Enggak ada sholat lain, sholat sunnah lain enggak ada. Nah, bagaimana dengan tahiyatul masjid, Pak Ustaz? Nah, tahiyatul masjid lain lagi. Ada perintah langsung dari Nabi. Idza dakhala 'alaikumul masjidah, jika kalian masuk masjid, fala yajlis, jangan langsung duduk. Hatta yusalli rakaatain, sampai kalian sholat 2 rakaat. Jadi kalau tahiyatul masjid boleh. Tahiyatul masjid boleh. Oh, Ustaz, sholatnya di lapangan kemarin gitu. Ya, ada enggak tahiyatul lapangan? Kalau sholatnya di lapangan kan nggak ada sholat sebelum Idul Fitri dan sebelum sholat Idul Adha, nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah. Kalau di lapangan antum langsung duduk.
nggak ada sholat sunnah. Ustaz, saya mau sholat sunnah dulu, jangan dulu. Id dulu. Id, habis sholat id nggak ada qabliyah, nggak ada ba'diyah. Yang ada tahiyatul masjid. Kalau sholatnya di masjid, kalau di lapangan langsung duduk. Di lapangan langsung. Bagaimana cara gantinya? Baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau takbir, kan biasanya takbir tuh. Allahu akbar dan seterusnya. Takbir, ya, takbir. Takbiran, malam takbir ya takbir dari tanggal 9, nah, bukan tanggal 10, lebaran kan tanggal 10. Artinya udah masuk malam takbiran, takbir. Ada takbir, ntar besok terusin hari tasyrik takbir muqayyad. Ada takbir muqayyad, takbir atau takbir mursal. Ya. Ada juga takbir zawaid, tambahan seperti sholat id kan ada takbir tuh setelah takbiratul ihram, bener nggak? Sholat id itu takbir zawaid, takbir tambahan. Rakaat pertama sholat id takbirnya berapa kali? 7. Rakaat kedua 5. Tapi kalau yang khatib khutbah, ya, khutbah pertama takbirnya 9 kali. Khutbah kedua 7 kali. Sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang khatib, yang khutbah. Jadi Nabi nggak ada sholat tuh sebelum dan sesudah Idul Fitri kecuali sholat tahiyatul masjid. Ustaz, sholat tahiyatul masjid boleh nggak di waktu yang terlarang? Waktu yang terlarang sholat apa? Ba'da subuh, ba'da asar. Kan terlarang tuh sholat sunnah tuh. Bener gak? Nah, dia terlambat masuk ke masjidnya, orang udah kelar sholat subuh, dia baru masuk masjid, orang di ketiduran. Dia udah biasa, ya, masuk masjidnya di tahiyatul masjid dulu gak? Boleh gak? Boleh tahiyatul masjid dulu. Kemudian qoblal fajar, sebelum fajar baru sholat subuh. Nah, ada orang mau buka puasa nih, ya, biasa di hari raya bulan puasa kan dia masuk masjid tuh jam 5 sore. Mereka masuk masjid jam 5 sore, mau ngapain tuh dia? Mau tahlil, ya, mau baca yasin, mau nungguin buka, kan masuk masjid dia. Ada kan yang sholat tuh? Tanya sholat apa dia? Kalau sholat tahiyatul masjid nggak apa-apa. Karena ba'da asar nggak ada sholat. Nggak ada sholat sunnah kecuali tahiyatul masjid. Kalau dia baru masuk masjid, sababnya sabab mutaqaddimin, ya, boleh tahiyatul masjid itu memang khusus dari Nabi. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat Id bila adzan wala iqamah. Nabi sholat Id tanpa azan, tanpa iqamah. Ya, jadi nggak ada azan. Ya, nggak ada azan. Yang ada as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sebut lagi as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu li'idil fitri rahimahumullah. Nah, itu. Bukan azan, bukan iqamah. Wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-'id syai'an. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-'id syai'an. Nabi enggak salat sebelum hari raya syai'an, salat apapun. Jadi Nabi enggak, di hadis ini Nabi sebelum hari raya enggak salat apapun. Berarti Pak Ustadz, ini termasuk sholat tahiyatul masjid dong? Kan syai'an, nggak sholat apapun. Nah, ini ada tafsirnya nih. Nabi kan rumahnya di dalam masjid, benar nggak? Nabi rumahnya di dalam masjid. Ya, ini raudhah, ya, raudhah tempat raudhah, ya, sebelahnya kan kuburan Nabi, maqbarah. Nabi Muhammad dengan Abu Bakar Siddiq dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di situ.
Nah, Raudhah itu ya tadinya dekat Raudhah rumahnya, rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di situ rumah Nabi. Karena Nabi rumahnya di dalam masjid, ya beliau nggak tahiyatul masjid. Ya. Rumahnya dalam masjid. Otomatis sudah. Ya. Kalau kita yang baru datang Masjid Madinah, Makkah, ya, tahiyatul masjid. Kalau di Mekah itu biasanya tahiyatul masjidnya tawaf. Tawaf kita. Tawaf. Fa'idza raja'a ila manzilihi shalla rak'atain, dan apabila beliau keluar dari rumahnya ya keluar dari rumah ila manzilihi, keluar menuju rumahnya, shalla rak'atain, baru beliau salat. Jadi sebelum salat Idul Fitri maupun Idul Adha Nabi enggak salat apapun ya. Kemudian setelah salat Idul Adha baru Nabi salat 2 rakaat. Salat apa itu Pak Ustaz? Kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Ya, Pak Ustaz, saya habis sholat Idul Fitri, Idul Adha, kan udah masuk waktu duha, Pak Ustaz. Saya mau sholat duha, boleh gak? Boleh gak? Kalau di hadis ini kan nggak ada sholat sebelumnya maupun setelahnya. Nah, ada 2 pendapat. Ya, boleh sholat Idul Adha kan lain waktunya. Cuman sebelum sholat Idul Adha, kita habis sholat Idul Fitri selesai, habis dengerin khutbah, ya, dengerin khutbah kan? Selesai kan salaman dulu kita. Ya mu'id al-a'yad a'id alaina al-a'yad, kan gitu, salam-salam dulu. Salam-salaman, maaf-maafan. Nah, udah masuk waktu duha baru sholat duha. Udah masuk waktu duha baru sholat duha. Biasanya jarang yang sholat duha tuh, ntar aja di rumah dah. Ya, sebab Nabi gitu. Tapi ada juga yang sholat duhanya di masjid, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah karena dia udah beraktivitas lain. Setelah Idul Fitri, sholat Idul Fitri ada khutbahnya, ada salam-salamannya dan lain-lainnya. Langsung boleh. Sudah tahu belum? Sudah tahu. Dikit lagi ya, satu lagi ya. Wa anhu radhiyallahu anhu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila al-musalla. Nabi keluar di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha ila al-musalla, ke musalla. Wa awwalu syai'in yabda'u bihi as-shalah, dan awal Nabi begitu masuk ke musalla, beliau mulai dengan sholat hari raya. Langsung sholat hari raya. Ya. Gak pakai azan, bila azan wala iqamah, tanpa azan tanpa iqamah. Tsumma yansarifu, kemudian Nabi setelah selesai daripada salat, fayaqumu muqabilan nas, Nabi diri menghadap jamaah. Ya, Nabi balik badan, habis sholat, hadap kiblat, ya, kemudian selesai zikir, Nabi balik badan. Ya. Biasanya habis sholat Idul Adha itu, ya, zikirnya takbir loh, zikirnya takbir, ya, takbir biasa seperti biasa. Selesai, Nabi diri menghadap manusia, menghadap para jamaah, ya. Wan nasu ala sukubihim, sementara jamaah tetap pada posisi shaf, jangan pindah. Ya, begitu selesai salat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, jangan lari dari shaf, tetap dalam shafnya. Ya. Nabi balik badan. Ngapain Nabi balik badan? Faya'izuhum wa ya'muruhum. Nabi ya memberikan wa'izah, ya, memberikan nasihat, khutbah. Wa ya'muruhum, ada perintah di situ dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi balik badan untuk khutbah, untuk mengasihkan mau'izatul hasanah. Sementara jamaah jangan keluar dari barisan shaf, jangan keluar. Ini ada orang yang udah habis sholat Idul Fitri, Idul Adha, dia pulang. Ya, kan belum dengerin khutbah. Ya, belum dengerin khutbah dulu. Ya, dengerin khutbah dulu. Kalau Jumat, lain Jumat, ya, Pak Ustaz, dia nggak ngikutin khutbah, kan khutbah duluan. Dia datang pas sholat Jumat, ya, datang pas sholat Jumat. Dia nggak ketinggalan 2 rakaat, kan khutbah dihitung 2. Zuhur kan 4 rakaat, sholat Jumat 2 rakaat. Ya, ulama mengatakan khutbah itu ya separuh daripada
Zuhur. Jadi dua-dua. Kalau dia nggak dapat khutbahnya, dapat Jumatnya doang. Ya. Ada yang i'adah diulang supaya yang Zuhur lagi dia. Ya, kenapa? Tidak ingat lambat. Khutbah penting. Ya. Orang ngobrol aja di saat khutbah pakot lalu, sia-sia dia punya Jumatnya. Apalagi dia nggak dengerin sama sekali. Makanya, ya, ada orang yang Nabi lagi khutbah Jumat datang tuh, ya, langsung duduk dia. Ya. Nabi suruh diri. Sholli rakaatain, salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul disuruh tuh masuk masjid, penting tuh. Padahal Nabi lagi khutbah, dia masuk yang duduk aja. Ya, sholli rakaatain, diri, salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Artinya penting tahiyatul masjid ini. Ya, tahiyatul masjid. Ya. Jadi tinggalin khutbah. Pak Ustaz, ya, dia datang sholat idnya terlambat. Ya, biasanya kan, ya, dia dikirain seperti Jumat, khutbah dulu baru sholat. Sholat id kan lain. Sholat dulu baru dengerin khutbah. Ya. Dia datangnya pas lagi khutbah. Ya. Ditanya sama kiri kanannya, sholat imam udah tadi. Dia mau sholat diri. Ya. Dia mau sholat diri. Orang ketawain kan. Sholat apa nih? Dengerin aja khutbah. Dengerin khutbah. Khutbah udah selesai. Ya. Pak Ustadz yang terlambat bukan saya doang. Banyak teman-teman saya terlambat juga. Nah, habis selesai khutbah selesai, ente sholat di jamaah itu. Kodoan. Nah, kodoan. Boleh nggak? Boleh. Kan dia terlambat. Ya, seperti kita kesiangan subuh. Ya udah keadaan lagi, tapi kodoan tetap walaupun bangunnya jam 7 tetap sembahyang subuh. Ya, kodoan lillahi ta'ala. Begitupun sembahyang id, sholat id, terlambat. Dengerin khutbah dulu. Ya, udah selesai khutbah, baru ente sholat kodoan. Boleh sendiri, boleh berjamaah, boleh juga di rumah. Kadang-kadang kalau di masjid nggak bosan, ya kalau di masjid ente kebal diketawain nggak apa-apa, mending di masjid. Tapi kalau ente mau di rumah nggak apa-apa. Ya, yang penting bukan dikerjain, kodoan, walaupun bukan adaan, karena terlambat dia, Ya. Kan banyak yang terlambat tuh, dipikir karena sholatnya setahun sekali, dipikir sholatnya habis khutbah, tidak datangnya khutbah, nggak tahu sholatnya udah duluan. وعن أبي أمير بن سعيد عن أبي عن جده رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى. Takbir dalam salat hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha 7 kali. Fil ula di rakaat pertama. Wa khamsun dan 5 kali fil ukhra dalam rakaat berikutnya. Wal qira'atu ba'dahuma dan membaca Quran setelahnya, membaca surah setelahnya. Jadi ya, biasanya sholat Idul Fitri, Idul Adha itu sunnahnya surah Qaf dan surah Al-Qamar. Iqtarabatil qamar, iqtarabatis sa'atu wa insaqqal qamar. Ya, itu suratnya itu dalam sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Tapi orang bacanya sabbihisma rabbikal a'la. Ya, sama hal ataka. Hadis al-Ghasyiyah. Hari Jumat maupun sholat Id itu biasanya itu disunahkannya baca surah ya. Baca surah artinya 1 surah. Karena ada orang yang baca ayat. Ya. Kalau bisa surah, walaupun ya yang pendek-pendek, jangan surah Al-Baqarah 286 ayat. Surah yang pendek, Al-A'la, ya, atau apa aja. Yang penting surah. Itu Jumat, ya. Jangan dua-duanya ayat. Sepotong-sepotong, ya. Surah. Ya, misalnya di rakaat pertama dibaca surah, dibaca ayat, di rakaat keduanya mesti surah. Ya, surah satu habisin. Misalnya Al-Maun, habisin Al-Maun.
atau dibaca halakak habis sampai habis, jangan separuh-separuh, atau dibaca aduha sampai habis, gitu. Ya, itu jadi yang salah satunya pokoknya yang penting ada surahnya. Jangan dua-duanya baca ayat. Baca ayat itu yang setengah-setengah. Misalnya tengah-tengah surah dibaca, ayat kursi dibaca umpamanya. Itu kan ayat. Kan ayat kursi, satu ayat doang. Ya. Gitu. Jadi surah Jumat itu biasanya surah. Ini panjang hadisnya nih. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Pada saat ini ya cukup saya setengah jam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada segala kekurangan. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ayo. Oh, kalau musola mau tahiyatul musola gak boleh bosan. Ada dua pendapat. Ya. Karena disebut masjid musola kalau dipakai Jumat. Dipakai Jumat gak? Dipakai. Kalau dipakai Jumat ada tahiyatul masjid. Ada dua pendapat. Ya. Ada dua pendapat. Kalau dipakai Jumat, ya ada tahiyatul masjid. Kalau nggak dipakai Jumat, bagaimana Pak Ustaz? Ada tahiyatul musola nggak? Gitu. Ada dua pendapat. Ada yang mau sholat karena niatnya, silakan. Tapi ada yang bilang kalau masjid, tahiyatul masjid. Kalau masjid, gitu. Kalau masjid biasanya dipakai Jumat. Musola pakai Jumat nggak? Pakai Jumatan nggak? Nggak pakai Jumatan. Ya ada dua pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang enggak. Kalau musola, karena tempat sholat juga ada dua pendapat. Kita nggak tahu. Kalau masjid sudah pasti ada tahiyatul masjid. Kalau masjid sudah pasti ada tahiyatul masjid. Karena dipakai Jumat. Ya. Jami, makanya disebut masjid jami. Jami itu artinya masjid yang bergabung beberapa musola. Beberapa musola gabung kumpul dalam satu jami, dalam satu kumpulan. Disebut masjid jami. Masjid yang dipakai Jumat, maka disebut masjid jami. Ini masjid jami nih, masjid jami al-abrar. Masjid jami al-abrar, kumpulan dari berbagai macam musola kumpul di sini sebagai Jumat. Namanya disebut masjid jami al-abrar. Masjid jami itu jamaah, jamak berkumpul. Ada lagi? Ya, ya. Ya, ya, ya. Terima kasih. Kalau sholat qashar jamaah begini. Kalau sudah lebih dari 83 kilo ke atas, kita boleh qashar. Dan ingat, boleh sholat qashar jamaah itu kalau udah jalan dari rumah. Kalau udah jalan dari rumah, ya kita mau sholat zuhur sama asar gabung. Bukan mau pergi ke Jawa nih, 200 kilo lagi. Ya, zuhurnya jadi 2, asarnya jadi 2. Waktu asar ditarik ke zuhur. Jadi dia salat zuhur usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran majmu'an ma'al asri lillah adaan lillahi ta'ala. Aku niat salat fardhu zuhur 2 rakaat qasar, ya, jamak dengan asar adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi ntar habis assalamualaikum salat zuhur, ya tahiyat pertama udah salam tuh. Karena cuma 2 rakaat dikosor dia. Ya, langsung iqamah lagi. Iqamah lagi. Allahu akbar salat asar. Usolli fardhu asri raka'ataini. Ya, qasran majmu'an ma'a zuhri. Adaan lillahi ta'ala. Jam'a takdiman lillahi ta'ala. Jam'a takdim artinya didahulukan. Asarnya ditarik ke zuhur. Boleh 2 rakaat. Tapi syaratnya kalau kita mau qashar itu lebih dari 83 kilo. Kalau belum qashar, nggak boleh qashar. Kurang dari segitu, jamak masih boleh, tapi 4-4. Tapi kalau udah lewat dari 83 kilo, qashar. Allah kasih keringanan, ya Allah kasih rukhsah, ambil. Sekarang kita mau ke Jawa naik motor,
ya kan? Tiap zuhur berhenti, tiap asar berhenti sholat. Sholatnya biasa aja, tamam. Artinya 4 seperti biasa, nggak diambil rukhsah dari Allah, ya. Allah nggak suka. Allah suruh ambil rukhsahnya, dikasih keringanan sama Allah, ambil. Allah kasih keringanan sama kita, ambil. Ya, sholat zuhur 2 rakaat, nggak 4 rakaat lagi, karena keringanan, karena kita dalam safar, dalam perjalanan. Maka boleh dikosor, zuhur yang 4 jadi 2, asar yang 4 jadi 2. Ustaz, saya nggak mau jamak. Saya begitu sholat zuhur, langsung waktu zuhur saya berhenti. Saya sholat zuhur 2 rakaat, boleh nggak Ustaz? Boleh. Entar asar saya berhenti lagi. Ya, saya sholat asar 2 rakaat, boleh nggak Ustaz? Boleh. Ambil, tapi nggak jamak. Nggak jamak, tetap 2. Jadi antum jangan 4, jangan ambil 4. Kan lagi sabar. Asarnya ambil 2, dia nggak bisa jamak. Sholat jamak dia nggak bisa. Saya mau sholat sendiri-sendiri aja Pak Ustaz. Ya. Begitu masuk waktu zuhur, saya mau sholat zuhur. Begitu masuk waktu asar, saya mau sholat asar. Boleh, tapi ente ambil yang 2. Ambil yang 2. Usalli pada zuhri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Ada anlai kata Allah. Setiap waktu azan nih berhenti, maka sholat zuhur 2 aja, jangan 4. Ntar asar nih berhenti lagi, sholat asarnya 2 aja qasar. Ambil yang Allah kasih tuh. Ya, saya mau 4 aja, pahalanya lebih banyak. Salah. Ketika Nabi dan Allah Ta'ala kasih rukhsah, ente nggak ambil, ente mau ambil yang 4. Salah. Ya, ambil yang 2, pahalanya lebih banyak. Tuh, pahalanya lebih banyak. Sholat zuhurnya kan beda 4 ya, kalau perjalanan jauh saya sih nggak pernah 2, 4 tapi kata Allah dan Rasulnya beda. Itu kata ente, kata Nabi beda. Ya. Kalau Allah kasih keringanan, ambil. Nah, takutnya ada orang yang ngomong, saya nggak mau ambil lah. Nah, takutnya dikhawatirkan kibir, sombong. Allah kasih yang ringan, ente mau yang berat. Gitu. Dikhawatirkan sombong, ambil. Seperti salam, kita kan assalamualaikum, yang salam duluan, pahalanya lebih besar. Jawab salam wajib nggak? Wajib. Saat mengucap salam sunnah, tapi pahala sunnah mendahului yang wajib. Itu salam. Salam kan sunnah, jawabnya wajib. Sunnah yang mendahului wajib salam. Kan wajib kalah sunnah. Kenapa salam? Gitu. Begitupun kok yang 4 kalah yang 2, karena yang 2 langsung perintah dari Allah dan Rasulnya, dikasih keringanan, dikasih rukhsah. Ini pertanyaan bagus, jadi yang lain tahu nih. Jadi yang nanya ini dapat pahala nih. Yang nanya dapat pahala. Yang lain kan hanya kebagian. Oh, udah ditalangin sama dia nanya, berarti dapat pahala. Jadi nanya itu pahala besar sebenarnya. Kita ngasih ilmu juga sama yang lain. Gitu. Ya cukup ya. Ada satu itu sih. Ya mudah-mudahan bermanfaat ini hari. Dan saya langsung pamit. Ya mudah-mudahan Allah Taala berikan hidayah kepada kita semua. Dan Allah Taala berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.